Ini ada remote kan ya. Oh sorry, NMAX. Puteran redone lagi. Puteran redone. Rodanya sudah diputer tapi nggak bergerak. Sambungan sih, sambungan manual, nggak bawa kabel ciluk. Ya, bentar. Oke. Oke, sudah bergerak. Nah. Guys, silakan disambung permanen. Jadi satu hal yang bisa kita petik, oh ya tadi lupa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah bahwa speed sensor itu tidak langsung naik ke speedo ya. Ini NMAX non ABS. Jadi NMAX non ABS itu baik ABS atau non ABS itu speed sensor itu masuk ke ECM ya. Masuk ke ECM, dibaca ECM, habis itu ya outputnya baru naik ke speedo. Oke. Nah, biar teman kita nyambung, disambung yang betul, solder biar tidak karatan lagi. Kasih selongsong, Oke kawan ya, jadi ini dari diagram ini kita bisa lihat. Ini nomor 34 sama 35 itu adalah speed sensor kawan ya. Sedangkan 38 ini adalah modul ABS ya. Informasi yang hasil output ABS yaitu output kecepatan roda itu dibaca oleh ECM lewat kabel putih ini ya. Kabel putih ini kabel putih ini yang ujung sendiri nih. Nah, ini ya kabel putih ini. Ini yang langsung masuk ke ECM. Nah, ini adalah ECM ya. 29 ini ECM. Itu kabel putih yang tengah ini ya. Kabel putih yang tengah itu ya, itu masuk ke ECM nomor 29. Adapun setelah diolah sebagai masukan ECM, sebagai masukan ECU ya, juga dia mengeluarkan ECU juga mengeluarkan informasi, semua informasi yang harus ditujukan ke speedometer itu lewat kabel kuning ini, kuning hijau ini, kuning hijau yang menuju ke DLC. Nah, ini DLC, kaki DLC itu yang kabelnya 3 ini segitiga ini harus nancap, makanya kalau nggak nancap maka akan ada ER1. ER1 itu bukan kerusakan Mas ya. Itu adalah karena informasi tidak dibaca oleh speedometer. Nah, informasi data apapun termasuk ABS, termasuk suhu, mil, kecepatan itu lewat kabel hijau itu. Kabel kuning, nah kuning belirik, seleret hijau. Nah, itu dilanjutkan lagi. Yuk kita tengok terus, kita urut ya. Kalau kita urut, nah ini ke bawah menuju ke speedometer nomor, waduh jaringannya agak lemot kawan ya, nomor 60, sehingga ditampilkan dalam bentuk informasi dan lain sebagainya. Jadi lewat sini 60 ini adalah modul speedo. Nah, teman kita sudah selesai nyambung. Jadi ini adalah kebetulan adalah
kabel salah satu kabel sensor. Nah, kita urut, kalau kita urut ini ketahuan di sini bahwa itu kabel salah satu kabel sensor. Oh sorry, yang ini. Oke. Nah, warnanya cocok kan? Tuh. Oke. Coba kita puter. Saya muter roda, ya. Muter roda pakai kaki ini. Oke, agak silau. Tuh, nyala. Oke, nyala. Dalam hal ini ya, kabel itu masuk ke ECU di sini. Kabel speed sensor itu masuk ke ECU di sini ya. Posisinya ECU-nya di sini, di sebelah kiri. Terus outputnya, informasi outputnya itu adalah dilewatkan oleh DLC. Mari kita coba dibuka Ki. Nah, dibuka. DLC ini dibuka. Nah, oke. Sudah dibuka. Terus coba diputer. Nah, udah diputer rodanya tapi tidak menyala. Jadi informasi dari ECU ke speedometer itu adalah lewat kabel DLC. Oke. Terus sebentar ini tancepan sekalian, tancepan pisan biar mati. Oke. Sudah tancap. Terus bagaimana? Ini pertanyaan sekaligus mumpung ono Ki. Tolong dicabut. Bagaimana jika atau cara melihat sensor speed itu apakah masih bagus atau tidak? Nah, sensor speed jenis Yamaha ini agak sulit kawan ya. Beda, bukan tipe proxy seperti hanya punya Vario yang keluarannya output high dan low. Kalau sensor di Yamaha ini saya mengasumsikan sebagai modulator ya. Jadi di pin sini, di sini, ini pinnya dari ECM ini, yang dari ECM ini sudah ada tegangannya 0 dan 12. Nah, dimodulasi oleh speed sensor. Kalau kita lihat, kita melihatnya itu pakai ESR ya, pakai sebuah alat, alat sederhana ya untuk melihat komponen. Itu komponen apa? Nah, kita pakai bantuan jarum. Nah, alat ini ada 3 tombol ya. Ada 3 kabel A, B, C dan C ya. Kita pakai 2 saja. Pin yang nomor 2 dan 3 wes ini. Nah, ini sudah dipasang pada kaki ECM-nya, kaki speed sensornya. Dan mari kita lihat baterai nentek. Nah, jika masih terlihat komponen seperti ini ya, seperti ini, saya hampir bisa memastikan bahwa komponen speed sensor ini bagus. Nggak tahu kalau teman-teman punya cara ngetesnya ya, ada cara ngetesnya, mohon di-share, mohon dibagikan kepada kita ya, cara nge-share-nya, cara melihatnya. Kalau saya sudah pernah melihat pakai osiloskop itu juga tetap kesulitan. Oke. Nah, ada sebuah dioda bolak-balik. Meski gak apa-apa. Jadi kalau sudah tidak terbaca ada dioda bolak-balik semacam ini, kita tes lagi sih, 1 kali tes lagi. Jadi kalau sudah tidak terbaca komponen semacam ini, berarti kita
biasanya memastikan bahwa komponen itu sudah rusak atau tidak bisa memodulir signal tegangan yang dikeluarkan oleh ECM. Hasil modulasi tersebut yang dibaca, itu loh. Oke, wes silakan dipasang, sudah rampung. Jadi kesimpulannya ya, bahwa speed sensor yang dari bawah ini ya, speed sensor yang dari bawah itu naik ke sini ya, ke sini itu muter ke belakang menuju ke ECM, dan disinilah letak kabel yang paling sering bermasalah pada NMAX. Bisa full pump ya, bisa full pump, bisa jalur ke speedo, itu sering bermasalah di situ dan sering keropos. Ini masalah utama pada NMAX. Beberapa juga ada di daerah sini. Beberapa juga ada di daerah sini. Saya menjumpai sudah 2 kali di balik sini ya. Kabel signal tidak keluar di situ. Jadi hampir kita bisa hafalkan bahwa masalah-masalah umum yang terjadi adalah di daerah di situ-situ saja. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.